Bapa di dalam surga, kami mengundang Engkau hadir di tempat ini. Hadirat-Mu dinyatakan pada sore hari ini. Sebab kami tahu Tuhan, kami bukanlah siapa-siapa. Kami hanya anak-anak-Mu yang berseru memanggil. Yosua pasal 3 ayat yang ke-11. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa ini merupakan pidato Yosua terakhir ketika Yosua bersama dengan bangsa Israel, ketika mereka sudah menduduki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, dan ketika Yosua sudah lanjut usia, dan ini merupakan pidato Yosua terakhir kepada bangsa Israel. Yosua mengumpulkan semua para tua-tua Israel, para pemimpin-pemimpin bangsa itu. Lalu Yosua menyampaikan kepada bangsa Israel, dikatakan bahwa maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, itu artinya Yosua mengingatkan kepada kita bahwa tidak bisa dengan cara lain untuk memperoleh keselamatan nyawa kita, kecuali dengan cara tekun mengasihi Tuhan Allah kita. Apapun situasi, kondisi, keadaan, apapun yang Bapak Ibu hadapi pada pagi hari ini, apapun yang Bapak Ibu mengalami hari-hari ini, ingat firman Tuhan berkata, tetaplah tekun untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Karena dengan mengasihi Tuhan, dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita akan memperoleh nyawa kita. Nah, kalau kita melihat di dalam Yosua pasal yang ke-23 ayat 11 dalam terjemahan Alkitab yang terbuka, yaitu dikatakan, karena itu berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan Allahmu demi nyawamu. Sekali lagi, di dalam Alkitab, terjemahan Alkitab yang terbuka dikatakan, karena itu bertekunlah dengan sungguh-sungguh mengasihi, untuk mengasihi Tuhan Allahmu demi nyawamu. Jadi demi nyawamu, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Untuk apa? Mengasihi Tuhan Allah kita. Jadi mengasihi Tuhan tidak memandang situasi, kondisi, keadaan. Tetapi apapun situasi, kondisi, keadaan yang ada hari-hari ini, tetaplah tekun mengasihi Tuhan. Katakan amin. Nah, setelah dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa kondisi keadaan yang terjadi hari-hari ini, seluruh dunia. Dan saudara, kita melihat bahwa bahkan hari-hari terakhir ini, terlebih bangsa kita, yang saat ini kita sedang menghadapi badai yang begitu luar biasa, yang sedang menggoncang republik ini, yang sedang menggoncang kota kita, sehingga terpaksa kita harus menghadapi situasi kondisi, yaitu PPKM darurat. Itu artinya, saudara, kita mengalami keterbatasan. Kita dibatasi untuk beribadah bersama, kita dibatasi untuk bekerja, berbagai macam. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, karena itu bertekunlah dengan sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, demi nyawa kita, demi keselamatan kita. Saudara, Tuhan izinkan ini terjadi. Semua atas izin Tuhan. Dan Tuhan izinkan supaya Tuhan mau memurnikan iman kita. Tuhan mau melihat mana orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, mana mereka yang setengah-setengah. Tetapi mereka yang sungguh-sungguh, mereka akan memperoleh nyawa mereka. Mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mereka akan mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Mereka akan mendapatkan perlindungan Tuhan. Nah, kita melihat kata tekun, saudara, adalah salah satu kata yang sangat mudah untuk diucapkan, tetapi membutuhkan perjuangan untuk melakukannya. Sebab tekun itu menyangkut keputusan atau ketetapan hati yang kuat untuk bersungguh-sungguh, rajin, dan tuntas dalam melakukan apapun. Jadi kata tekun itu salah satu kata yang mudah untuk diucapkan, tetapi sudah dikasih oleh Tuhan, untuk sebuah tindakan itu dibutuhkan sebuah perjuangan, dibutuhkan sebuah pengorbanan untuk kita tetap tekun. Jadi dalam situasi apapun, mari Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, saya mengajak saudara untuk tetap tekun di dalam Kristus, untuk tetap tekun mengasihi Tuhan, untuk tetap tekun setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dengan ketekunanlah kita akan memperoleh pertolongan Tuhan, kita akan mendapatkan jawaban Tuhan tepat pada waktunya. Kita melihat saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata begini, orang yang tekun biasanya tidak mudah untuk mendua hati. Jadi orang tekun tidak pernah mendua hati.
Tetapi orang yang tekun adalah orang yang hidupnya berfokus kepada Kristus. Orang yang konsisten, tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang dikerjakan. Orang tekun tidak mudah putus asa dengan situasi kondisi. Orang tekun tidak menyerah dengan keadaan. Tapi orang tekun, dia akan tetap fokus sekalipun dia dihadang badai. Sekalipun dia adalah persoalan masalah problem besar. Tapi dia tetap fokus karena orang tekun pasti fokus. Fokus adalah Tuhan. Fokus utama kita adalah surgawi. Fokus utama kita adalah kerajaan Allah. Ingat saudara dikasih oleh Tuhan, saudara dan saya, kita diselamatkan karena ada tujuan Tuhan. Kita diselamatkan karena ada rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, yaitu untuk mengalami penggenapan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mengalami penggenapan janji-janji Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Mengalami penggenapan janji-janji Tuhan di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, masa depan kita, pelayanan kita, gereja kita. Kita akan mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Yang menjadi pertanyaan penting saudara dikasih oleh Tuhan, yaitu bagaimana seharusnya kita dapat bertekun dalam mengasihi Tuhan dalam situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini. Bagaimana supaya saudara tetap tekun mengasihi Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan dalam situasi kondisi tekanan, tantangan, dan berbagai macam. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan Yosua pasal yang ke-23 ayat 11 ini, ketika Yosua berpidato terakhir kepada bangsa Israel, saya menemukan saudara ada beberapa poin penting bagaimana supaya kita tetap tekun, supaya kita tetap setia kepada Kristus. Yaitu yang pertama saudara, perhatikan baik, ada 3 hal penting untuk kita memperhatikan bagaimana seharusnya kita tetap bertekun mengasihi Tuhan Allah kita. Yaitu yang pertama saudara, yang pertama adalah pelihara perintah Tuhan. Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel, Yosua mengingatkan kepada mereka supaya mereka tetap pelihara perintah Tuhan, pelihara ketetapan Tuhan. Saudara, ketika dengan kita memelihara ketetapan Tuhan, perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita, maka itu yang akan mendorong kita, akan memotivasi kita, akan membantu kita untuk apa? Untuk tetap tekun mengasihi Tuhan, tetap setia kepada Kristus, apapun situasi kondisi keadaannya. Tetapi dengan memelihara Tuhan, memelihara perintah Tuhan, memelihara kebenarannya, firman-Nya akan memampukan kita, mendorong kita, menguatkan kita untuk tetap setia kepada Kristus sampai Kristus datang menjemput umat pilihannya. Perhatian saudara dikasih oleh Tuhan, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis di dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itulah yang Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel. Dikatakan, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara, hal ini dimaksudkan apa? Supaya kehidupan mereka tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sebaliknya mereka dapat tetap konsisten dengan tujuan utama mereka, yaitu memuliakan Tuhan. Yosua berkata demikian karena dia tahu akan ada banyak tantangan yang akan dihadapi mereka. Akan ada banyak tantangan dihadapi oleh bangsa Israel. Akan ada banyak resiko-resiko yang mereka diperhadapkan. Oleh sebab itu mereka diingatkan untuk tetap konsisten pada tujuan utama mereka, yaitu memuliakan Tuhan. Sebab tujuan utama Tuhan membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir ialah untuk menduduki tanah perjanjian, tanah Kanaan, untuk menikmati berkat Tuhan, untuk menikmati kemurahan Tuhan, untuk menikmati segala yang baik yang Tuhan sediakan bagi mereka. Namun untuk menikmati semuanya itu, firman Tuhan menegaskan, Yosua berpesan, tetaplah tekun mengasihi Tuhan, tetaplah setia, tetaplah fokus kepada panggilan utama kita, ialah untuk mengalami penggenapan janji Tuhan. Haleluya, haleluya. Tetapi bila bangsa Israel
mereka menguatkan hati mereka dan memelihara dan melakukan segala yang ditulis di dalam hukum Musa, maka sehebat apapun tantangan yang ada di hadapan, tidak dapat bisa menggoyahkan keputusan mereka untuk bertekun mengasihi Tuhan. Saudara, berarti baik, orang yang menguatkan hatinya, orang yang memelihara kebenaran firman Tuhan dan melakukan segala hukum-hukum yang tertulis di dalam kebenaran Alkitab firman Tuhan, maka sehebat apapun tantangan yang akan dihadapi ke depannya, tidak bisa menggoyahkan iman kita, tidak bisa merubuhkan iman kita. Justru iman kita akan makin diperkuat, iman kita akan makin dipertajam, iman kita akan makin kokoh, dan itu akan membuat kita makin tekun mengasihi Tuhan, makin tetap setia kepada Tuhan. Saudara, kalau orang yang tekun mengasihi Tuhan hanya karena dia diberkati, hanya karena dia mengalami mujizat, tidak akan bertahan lama. Tapi kalau orang yang tekun mengasihi Tuhan bukan karena diberkat Tuhan, bukan karena mujizat Tuhan, bukan karena kesembuhan, tapi karena dengan satu kesadaran bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan, itu imannya tidak akan mudah goyah. Imannya tidak akan diterpa dengan badai apapun. Justru imannya akan makin kuat, makin kokoh, dan makin radikal. Haleluya. Haleluya. Demikian pula dengan kehidupan kita. Allah pasti menghendaki, perhatikan saudara dikasih oleh Tuhan, demikian pula dengan kehidupan kita, Allah pasti menghendaki kita untuk senantiasa memelihara perintah Tuhan, memelihara kebenaran firman. Saudara, kata memelihara ini artinya merawat, menjaga, melakukan. Dengan setia dia merawat, menjaga, melakukan segala ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Dia dengan setia melakukan segala perintah firman Tuhan. Itu yang disebut dengan tekun memelihara ketetapan-ketetapan Tuhan. Merenungkan firman itu siang dan malam. Menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Yang memimpin kita untuk bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis dalamnya. Saudara, yang bisa membuat kita untuk bertindak hati-hati, yang bisa membuat kita untuk mengambil keputusan yang benar ialah tuntunan firman Tuhan. Tanpa tuntunan firman Tuhan, tidak mungkin seorang dapat mengambil setiap keputusan dengan benar. Tetapi justru dengan kebenaran firman Tuhan itu yang akan menuntun kita untuk kita bertindak hati-hati dan dapat melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan apapun keadaan hari-hari ini. Dengan demikian Allah berjanji, Tuhan sendiri telah berjanji bahwa perjalanan kehidupan kita dapat berhasil dan kita pun akan beruntung. Perhati baik, orang yang tetap tekun memelihara kebenaran firman Tuhan, setia melakukan segala perintah firman Tuhan, maka jelas dalam kitab Yosua pasal pertama ayat 8 dikatakan, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Artinya proses perjalanan kehidupan kita untuk melangkah ke masa depan, melangkah ke hari tua kita, kita pasti akan berhasil. Dan dalam proses perjalanan itu, kita akan peroleh keuntungan demi keuntungan. Artinya Tuhan selalu menopang kita, Tuhan pasti akan membuat kita berhasil dan kita pasti diberkati. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, ketika saudara merasa diberkati, saudara tinggal tunjukkan jempol saudara, atau saudara pasang caption jempol saudara, atau saudara bisa raise hand. Ya, puji Tuhan. Nah, kita melihat yang kedua, bagaimana supaya kita tetap tekun mengasihi Tuhan Allah kita di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak stabil hari-hari ini. Yang kedua adalah tidak bergaul dengan bangsa kafir. Saudara, Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel, karena pada waktu mereka masuk menduduki tanah perjanjian, tanah Kanaan, saudara, ada bangsa-bangsa yang tidak mereka tumpas. Dan bangsa itu tinggal bersama-sama mereka sampai hari ini. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan kepada bangsa itu melalui pidato Yosua, supaya mereka tetap setia, tetap tekun mengasihi Tuhan. Pada prinsip adalah tidak boleh bergaul dengan bangsa kafir. Karena kalau bangsa Israel mereka bergaul dengan bangsa kafir, maka itulah yang akan membuat mereka berpaling dari Tuhan, membuat mereka tidak lagi tekun mengasihi Tuhan, tetapi akan membuat mereka terpengaruh, terperangkap dengan Allah bangsa-bangsa asing.
dengan Allah ilah-ilahnya bangsa-bangsa kafir. Makanya mereka diperintahkan untuk tidak bergaul dengan bangsa kafir. Nah saudara, firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, bagaimana supaya kita tetap setia kepada Tuhan, tetap tekun mengasihi Tuhan, ialah saudara menjaga pergaulan saudara. Beberapa 2 minggu lalu saya sampaikan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu, saudara perlu berhati-hati dalam pergaulan. Lihatlah ketika orang itu rohaninya bagus, saudara ikutin dia. Karena apa? Karena akan ada sesuatu yang positif yang akan ditransferkan kepada kita. Tapi kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang hidupnya nggak benar, maka kehidupan yang benar pula akan ditransferkan kepada saudara. Oleh sebab itu, saudara harus menjaga pergaulan saudara. Ketika saudara ada di tengah-tengah komunitas yang benar, hidup saudara akan jadi benar. Saudara ada di tengah-tengah komunitas yang salah, hidup saudara lambat laun akan menjadi salah. Saudara ada di tengah-tengah komunitas yang positif, hidup saudara pun akan menjadi positif. Tapi kalau saudara ada di tengah-tengah komunitas yang negatif, hidup saudara lambat laun akan menjadi negatif. Saudara ada di tengah-tengah orang-orang yang berpikiran positif, orang-orang yang berpikiran baik, orang yang berpikiran ke depan, berpikiran misioner, maka itu akan ditransfer kepada saudara. Maka saudara pun akan merubah cara berpikir saudara, merubah pola pikir saudara menjadi pola pikir yang baik. Tapi kalau saudara ada di tengah-tengah pola pikir orang yang pikirnya negatif terus, saudara pun akan berpikir negatif. Saudara ada di tengah-tengah komunitas yang suka ngomong jorok, maka saudara lambat laun akan ikutan ngomong jorok. Tapi kalau saudara ada di tengah-tengah komunitas yang ngomongnya suka membangun, memotivasi orang lain, maka saudara pun akan termotivasi, saudara pun akan terbangun dengan komunitas itu, dan pada akhirnya saudara akan bertumbuh di dalam Tuhan dan tetap tekun mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Nah kita melihat, sebab jika itu mereka yang melakukan apa yang tidak benar, pada akhirnya pergaulan yang salah itu akan menyeret keyakinan mereka, keyakinan bangsa Israel, untuk mengakui Allah lain, bersumpah demi nama Allah lain, dan beribadah atau sujud menyembah kepada Allah asing, Allah bangsa kafir. Makanya mereka diperintahkan melalui pidato Yosua, mereka diingatkan untuk menjaga pergaulan mereka. Sekalipun bangsa kafir ada di tengah-tengah mereka, mereka harus menguasai bangsa kafir itu. Jangan sampai mereka diperbudak oleh bangsa kafir. Demikian juga saudara, harus kita yang menguasai dosa. Jangan sampai kita diperbudak oleh dosa. Haleluya. Harus kita yang menguasai dunia. Jangan sampai kita diperbudak oleh dunia. Pada prinsipnya, saudara menjaga pergaulan, jaga komunitas. Hiduplah dengan komunitas yang baik. Hiduplah dengan komunitas yang benar. Haleluya. Karena dengan menghidup dengan komunitas yang benar, maka hidup kita pun akan jadi benar. Tuhan menginginkan orang percaya benar-benar sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang berfokus kepada pimpinan Tuhan, bukan pada nasihat orang fasik. Karena jika tidak demikian, maka seluruh tatanan kehidupan mereka pada akhirnya akan menjadi rusak. Nah saudara, dalam hal ini, ketika kalau saudara perhati baik, kalau kita ada di komunitas yang benar, kita akan mendapatkan nasihat-nasihat yang benar. Kalau kita ada di tengah-tengah komunitas yang salah, kita mendapatkan nasihat-nasihat yang salah. Saudara, ketika saudara dalam persoalan masalah problem, mintalah nasihat atau curhatlah kepada komunitas yang benar. Maka saudara akan mendapatkan motivasi, saudara akan mendapatkan peneguhan. Tapi kalau saudara cerita kepada komunitas yang tidak benar, saudara akan mendapatkan nasihat yang tidak benar. Ini ada pengalaman. Ada pengalaman saudara, saya tidak perlu sebut namanya, tapi teman saya pada masa itu, dia punya masalah problem dalam rumah tangganya. Ketika mengalami problem dalam rumah tangganya, bukan dia minta nasihat komunitas yang benar, bukan minta nasihat hamba Tuhan, bukan minta nasihat kelompok-kelompok orang percaya, tapi diminta nasihat kepada keluarga yang sama sekali tidak mengenal Tuhan, keluarga yang hidup dalam kemabukan dan pesta pora. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Apa nasihat keluarganya itu? Keluarganya berkata begini, ya udah kamu sekarang harus ceraikan dia, tinggalkan dia. Untuk apa kamu menikah dengan dia? Kamu laki-laki, kamu harus tinggalkan dia, kamu harus ceraikan dia. Akhirnya dia mengambil keputusan, dia menceraikan istrinya. Lalu istrinya kontak saya, istrinya telepon saya. Waktu istrinya ceritakan semua itu saya sampaikan. Akhirnya puji Tuhan saudara, saya coba ketemui mereka, saya sampaikan kepada suaminya. Saya katakan kamu sudah tahu kebenaran, kamu harus memiliki komunitas yang benar, harus minta nasihat, kamu harus
cerita, curhat kepada komunitas yang benar. Kalau kamu cerita kepada orang yang salah, ya nasihatnya salah. Kalau enggak, kamu bisa tinggalkan istrimu. Kenapa? Karena kamu mengikuti nasihat orang fasik. Nasihat seorang pemabuk. Dan puji Tuhan, pada akhirnya Tuhan selamatkan keluarga mereka, Tuhan selamatkan rumah tangga mereka. Dan di sisi lain juga karena suaminya masih mau mendengar nasihat, suaminya masih mau mendengar nasihat seorang hamba Tuhan. Akhirnya mereka rujuk kembali dan puji Tuhan, rumah tangga mereka diberkati sampai hari ini. Jadi ingat betapa pentingnya komunitas dalam kehidupan kita. Amin. Kalau dalam situasi kondisi buruk apapun keadaan, kalau kita memiliki komunitas yang benar, kita akan hidup kita tetap benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, kita melihat saudara, Rasul Paulus mengingatkan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 33. Dikatakan, janganlah kamu sesal. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena itu, biarlah ini menjadi awasan bagi kita. Menjadi awasan bagi saudara dan saya. Bagaimana supaya kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Bapa di sorga. Oleh sebab itu, jaga pergaulan kita. Kalau saudara saat ini, sekalipun saudara mengikuti live, tapi kalau saudara ada bersama dengan komunitas di kiri kanan saudara, ingatkan dia, jaga pergaulan saudara. Jaga komunitas saudara. Haleluya. Yang terakhir, perhatikan Bapak Ibu, yang terakhir. Dikatakan begini, bagaimana supaya kita tetap setia mengasihi Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak baik? Yang terakhir adalah hati yang tetap berpaut kepada Kristus. Dengan hati yang tetap berpaut kepada Kristus, itu akan mendorong kita untuk mengasihi Tuhan sekalipun di tengah krisis. Mendorong kita untuk tetap mengasihi Tuhan sekalipun di tengah tantangan. Mendorong kita untuk tetap tekun mengasihi Tuhan sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mendorong kita untuk tetap tekun mengasihi Tuhan sekalipun di tengah PPKM darurat. Katakan amin. Haleluya. Saudara, berpaut berarti terikat erat-erat kepada Allah. Jadi perhatikan, hati yang tetap berpaut kepada Kristus artinya terikat erat-erat kepada Allah. Artinya terikat erat-erat kepada Allah. Halo? Itu yang disebut dengan berpaut kepada Kristus. Halo? Iya. Jadi perhatikan, jadi tetap berpaut kepada Kristus. Itu yang disebut dengan tetap terikat erat-erat di dalam Kristus. Itu disebut dengan tetap berpaut kepada Tuhan. Haleluya. Kita perhatikan berikut saudara. Tuhan Yesus memberikan satu gambaran mengenai kehidupan yang berpaut, yaitu diumpamakan dengan sebuah pohon anggur. Kita melihat di sini, di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 5 dikatakan, Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Kata Yesus, barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Haleluya. Berarti baik. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah yang disebut dengan berpaut kepada Kristus. Jadi perhatikan saudara, yang disebut dengan berpaut kepada Kristus adalah tetap tinggal di dalam Kristus. Stay in Christ. Tetap tinggal dalam Tuhan, apapun situasi, kondisi, keadaan. Dia tetap tinggal dalam Tuhan. Haleluya. Karena itu, perhatikan saudara, karena itu, tidak ada cara lain untuk bisa meresponi anugerah penyertaan Tuhan selain kita kembali kepada bertekun mengasihi Tuhan, apapun situasi, kondisi, keadaan kita hari-hari ini. Ketika kita mengasihi Tuhan, berarti saudara, ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan memelihara dan melakukan firman-Nya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sekali lagi, ketika saudara mengasihi Tuhan, maka saudara akan mampu memelihara dan melakukan firman-Nya dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Oleh sebab itu, saudara, tetaplah tekun mengasihi Tuhan. Apapun keadaanmu hari-hari ini, tetaplah mengasihi Tuhan.
Saya tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Perhatikan baik saudara. Bertekun mengasihi Tuhan bukan hanya saat masih muda atau produktif. Tetapi saudara, tekun mengasihi Tuhan itu harus seumur hidup kita. Baik dalam kondisi aman maupun menghadapi tantangan berat sekalipun. Kita sadar anugerah Tuhan itu pastinya ada batasnya. Kita tidak tahu batasnya sampai kapan. Tetapi selama kita masih diberi kesempatan untuk membenahi diri, marilah kita mulainya dengan hidup bertekun mengasihi Tuhan. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan Yesus Kristus senantiasa memampukan kita untuk dapat taat menjalani panggilan Tuhan dalam kehidupan kita dan bertekun mengasihi Tuhan Yesus Kristus kapanpun, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati saudara pada pagi hari ini. Mungkin saat saudara mendengarkan firman Tuhan itu, saudara dalam kondisi pergumulan hidup. Mungkin saat ini saudara dalam persoalan masalah problem, saudara dalam situasi tekanan. Saya mengajak saudara, arahkan hatimu kepada Kristus. Percayalah Tuhan sanggup menolong saudara. Percayalah Tuhan sanggup melimpahkan segala yang baik bagi saudara. Mungkin saat ini saudara dalam kondisi sakit penyakit, percayalah Tuhan pasti menyembuhkan saudara. Mungkin saat ini saudara dalam pergumulan hidup, percayalah Tuhan sanggup menjawab pergumulan hidup saudara. Mungkin itu saat ini saudara dalam problem hidup, percayalah Tuhan sanggup menolong saudara dalam menangani setiap problem hidup saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan. Haleluya. Saya minta worship leader singers. Haleluya. Mungkin Bapak Ibu saat ini yang sedang sakit, saudara taruh tangan kanan saudara di tubuh bagian sakit, dan saya akan berdoa bagi saudara. Saudara dalam pergumulan persoalan masalah problem, saudara angkat tangan di hadapan Tuhan.